tentu saja. Saya pikir kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah ya dalam hal ini, tapi kita juga masyarakat, ya saya sendiri sebagai warga negara itu juga terus-menerus berefleksi sebenarnya ini kesalahan ada di mana kan ya. Tadi kalau kita lihat memang dari disiplin masyarakat yang memang terus-menerus harus kita kita memang di situ, sehingga kita sepertinya kok merasa kelabaan, kesulitan di dalam mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang berikutnya, ya pilkada sebagai satu mekanisme pergantian kekuasaan ya, bahwa ini demokrasi yang dilakukan di tingkat lokal, untuk yang sudah akan yang memang nantinya akan dilakukan di 270 daerah ya. Saya pikir ini kita semua juga sudah tahu, tadi juga sudah disampaikan ya. Jadi memang banyak sekali nanti kegiatan pilkada ini dilakukan. Kemudian kalau kita melihat bagaimana sih sebenarnya data-data yang sudah muncul ya, data yang sudah muncul yang tadi juga sudah banyak disampaikan juga oleh Bu Loli juga bahwa ini tadi saya ambil dari berita ya dari CNN Indonesia di hari Senin itu ya. Mudah-mudahan tidak salah, kalaupun salah mungkin ya selisih sedikit, biasanya kan begitu ya berita. Bahwa ada total pasangan calon yang mengikuti pilkada di tahun 2020 ini sebanyak 338 bakal pasangan calon ya, 338. Apakah benar atau tidak mungkin mohon dicek nanti mungkin dari teman-teman yang langsung berkaitan dengan isu ini. Ada 25 pasangan calon ya, gubernur dan wakil gubernur ya. Kemudian ada 612 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kemudian ada 101 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Kemudian juga ada 25 kabupaten kota calon, ada pasangan yang sifatnya calon tunggal ya ini ya. Jadi apakah sudah berubah jumlahnya atau tidak? Tapi waktu itu dikatakan sudah ada kecenderungan nanti di 25 kabupaten atau kota ini ada pasangan calon pasangan tunggal, jadi tidak ada kompetitornya di daerah tersebut ya. Ini juga menjadi sebuah perdebatan juga sih ya, antara ini pilkada seperti ini kira-kira ini sebuah pilkada yang demokratis atau tidak ketika hanya ada satu calon tunggal saja ya. Nah, ini juga terus-menerus menjadi sebuah perdebatan. Memang kalau dari perspektif katakanlah berteori ya memang ya politik yang demokratis memang mengasumsikan adanya sebuah kompetisi ya. Kompetisi tentu saja kompetisi yang fair ya, katakanlah dan itu memang dijamin oleh regulasi-regulasi yang memang menjamin terjadinya sebuah kompetisi ya. Itu saya pikir kalau kita mau sedikit agak berteori ya, tapi memang kondisinya di Indonesia memang seperti ini yang terjadi, ada kejadian yang real, beberapa kabupaten, kota tidak ada kompetitor yang lain. Kemudian dari perspektif gender, saya pikir ya jumlah bakal calon laki-laki ada 1.321 dan bakal calon dari perempuan ada 155 ya. Ini memang kalau dari para feminis pejuang gender untuk upaya memberikan peluang atau kesempatan pada perempuan ya memang masih terus-menerus dilakukan ya, supaya jumlahnya nanti semakin signifikan. Jadi nanti yang ingin saya katakan akan menentukan ya kualitas demokrasi di Indonesia khususnya dari perspektif gender itu juga akan semakin bagus ya. Berharap seperti itu ya. Jadi ketika bahwa perempuan-perempuan di Indonesia itu juga memang tertarik juga pada dunia politik yang memang sangat menentukan, tapi sisi lain juga bahwa peluang-peluang tersebut juga semakin
dibuka untuk memberikan kesempatan. Kemudian yang berikutnya bisa dilanjut ya. Bagaimana pilkada di masa pandemi ini ya, sedikit banyak tadi sudah saya singgung ya. Nah, itu yang slide ke nomor 4 ya. Bahwa pemilu di daerah ya, pemilu di Indonesia tapi yang dilakukan di daerah-daerah itu, ya kita masih bisa mengatakan masih identik dengan pengumpulan massa ya. Saya pikir itu ya dari banyak negara-negara juga seperti itu. Meskipun ada sebuah sistem yang bisa mengatasi hal ini ya, misalnya dengan digital voting ya, itu bisa terjadi. Ya. Hanya kemudian memang nanti menjadi persoalan, apakah sistem yang kita bangun, aplikasi yang kita bangun, itu bahasanya adalah aman ya, tidak bisa ditembus oleh pengacau-pengacau ya dikacaukan sistemnya dan sebagainya, itu memang menjadi persoalan. Tapi kalau memang kita punya kemampuan untuk bisa mengatasi persoalan kerumunan ini, memang salah satunya dengan sebuah ya digitalisasi dalam konteks pemilihan penyelenggaraan pemilihan umum ini, meski termasuk juga yang ada di daerah-daerah. Jadi ada sebuah pemikiran-pemikiran juga ke arah sana sih ya. Dan nanti ya dari sisi efisiensi dan lain sebagainya memang pasti akan terjadi ya kalau kita bisa menggunakan digital voting ya. Tapi memang tadi memang berat dalam arti memang dalam satu sisi sistem yang kita bangun, tapi juga kemudian integritas orang ya, integritas orang-orang yang ada di balik, the man behind the system itu yang seringkali menjadi persoalan juga. Kalaupun tidak orang-orang yang ada di belakang sistem, tapi juga orang-orang yang ada di luar sistem yang seringnya itu ya rada ya nakal-nakal juga apa namanya, menggoda, mengacaukan apa yang bagus ya itu. Kemudian di dalam konteks pandemi ini juga memang muncul perdebatan-perdebatan apakah pilkada ini akan dilanjutkan atau tidak ya. Tadi juga sudah banyak disinggung oleh Bang Melki ya maupun juga Ibu Loli tadi. Dan memang ini menjadi sebuah pertanyaan terus-menerus ya. Ketika demokrasi itu sendiri dan yang ditampilkan dalam wajah pilkada ini memang diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat dan ya memang banyak argumentasi dari dua belah pihak sih ya, dari dua belah pihak yang meskipun akhirnya diputuskan oleh pemerintah pokoknya lanjut ya, asal kan ya, tadi mengatakan asal kemudian ada protokol kesehatan yang secara ketat bisa dilakukan. Dan itu yang menjadi persoalan kan ya. Persoalannya adalah realitas bahwa masyarakat kita itu bisa dikatakan belum bisa ya, belum bisa. Saya mengatakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sudah bagus ya. Kalau diikuti ya. Ya saya juga sering mengkritik pemerintah dalam katakanlah beberapa kesempatan ya. Tapi dalam konteks penyelesaian masalah pandemi ini sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan sudah sangat bagus gitu ya. Baik yang terkait langsung dengan bagaimana pencegahan ya, termasuk juga jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan ya. Hanya kemudian ketika kita masuk ke dalam konteks pilkada ya, kemudian pilkada itu dilanjutkan, maka sebenarnya ketika risiko-risiko yang akan dihadapi dan sekarang juga kita sudah masih menghadapi risiko banyaknya mereka yang terpapar sih ya. Ini dipikirkan atau tidak ya risiko-risikonya ya. Sehingga ketika kita mengatakan ya pilkada itu dilakukan lebih lanjut ya, dilanjutkan ya. Seringkali ini seperti menegaskan bahwa pilkada khusus yang terkait dengan demokrasi ini masih bernuansa untuk kepentingan yang sifatnya elitis ya. Jadi proses-proses politik yang sifatnya elitis lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan elit, tapi tidak memperhitungkan atau mungkin kurang memperhitungkan risiko korban yang akan terjadi ketika nanti kerumunan-kerumunan yang
belum bisa dijamin ya. Karena terbukti memang juga ada beberapa pelanggaran yang sudah tadi terkait dengan kerumunan yang sudah dilakukan di beberapa tempat ya. Di berita jadi juga sudah muncul. Ini yang mestinya menjadi catatan kita bersama ya. Meskipun akhirnya juga sudah diputuskan bahwa ya pilkada itu dilanjutkan, hanya kemungkinan besar terjadinya kerumunan itu kan bisa terjadi sih ya. Ya meskipun tadi juga disampaikan oleh Bang Melki bahwa ya tidak ada pilkada juga terjadi apa namanya klaster-klaster baru ya. Ya memang betul sih ya. Tapi bagus juga sih kalau kita juga melakukan sebuah antisipasi yang kira-kira dihitung risikonya. Ini hampir yang terakhir, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Tadi saya katakan bahwa demokrasi itu akhirnya juga selalu memperhitungkan risikonya. Jadi dimanapun sekarang perhitungan-perhitungan tentang risiko itu harus dilakukan ya dalam segala aspeknya, entah itu ekonomi, kemudian mungkin lingkungan, kemudian juga termasuk di dalam konteks politik. Saya pikir risiko political risk itu juga harus menjadi terminologi yang harus diperhitungkan oleh para penentu kebijakan yang dalam ini adalah para elit politik yang akan menjalankan atau terlibat di dalam proses pemilihan kepala daerah ini. Ya seperti tadi ya data-data yang sudah disampaikan oleh Bu Loli ya, ini hanya mendapatkan sedikit data tapi hanya menunjukkan saja bahwa misalnya di 2 hari kampanye tanggal 26 sampai 27 September menunjukkan ada 18 kegiatan kampanye yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Itu 2 hari kampanye. Berita saya ambil dari Kompas hari ini tadi ya. Itu terjadi di Kabupaten Bandung dan juga di Kabupaten Dompu ya, NTT. Bahwa pasangan kepala dan wakil kepala daerah menggelar pertemuan tatap muka dengan peserta lebih 50 orang ya. Itu kan sudah ya tadi bahasanya memang ya elit politik sendiri juga tidak bisa taat dalam konteks disiplin untuk menjaga apa namanya risikonya, apalagi risikonya itu adalah risiko yang fatal ya terkait dengan kesehatan ya, nyawa orang dan lain sebagainya yang tidak disadari. Maka ya dari yang terjadi 2 hari terakhir ini saja kita bisa memprediksikan bahwa pada hari H pemungutan ya pasti akan banyak kerumunan di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada ya. Dan pada dasarnya risiko tersebut sudah disadari ya. Hanya tadi juga saya mencatat yang disampaikan oleh Bu Loli mungkin ya. Ya kalau tidak ada jaminan, ini risiko yang lain sih ya. Kalau jaminan itu tidak ada, mungkin bisa mendemotivasi masyarakat untuk terlibat di dalam kegiatan pemilihan kepala daerah ini. Padahal ini merupakan sebuah event yang sangat penting ya. Tapi karena ketika orang berhitung risikonya ya, berhitung risiko, ya lebih baik saya tidak datang daripada nanti kena risiko terpapar COVID-19 ya. Kalau memang tidak ada jaminan ya. Saya pikir memang betul-betul ditekankan oleh para narasumbernya. Nah, jaminannya bagaimana kan begitu ya. Ketika orang susah sekali untuk bisa diajak untuk menghindari sebuah risiko, paling tidak dengan kerumunan ya. Waktu itu mungkin kalau kita mendengarkan ya di dalam sebuah talk show, salah satunya adalah Gubernur Jawa Tengah ya. Sebenarnya orang-orang itu sudah taat, kalau pakai masker ya mungkin sudah taat. Ya. Mungkin juga cuci tangan taat. Yang tidak taat itu ketika orang itu berkerumun ya. Orang itu menggerombol ya. Itu yang susah sekali sepertinya ya. Dan ini yang identik ya, artinya kerumunan itu identik pasti dengan nanti pesta. Bahasanya adalah event politik pilkada ini. Yang terakhir yang saya katakan,
Nah, ini hanya sekedar untuk mengingatkan ya bahwa kembali lagi mengingatkan bahwa ya kehidupan politik kalau kita sedikit mau berfilosofi, berfilsafat ya politik itu untuk kebaikan bersama, artinya untuk menuju pada kesejahteraan rakyat. Ini ya meskipun bahasanya sepertinya klise, tapi ya ini sebenarnya yang harusnya dijadikan frame, katakanlah mindset dari para elit politik ya. Sebenarnya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Ada bedanya nggak nanti pergantian kepemimpinan ya antara bupati yang sekarang atau wali kota yang sekarang atau gubernur yang sekarang dengan pejabat yang berikutnya? Ada bedanya atau tidak? Jangan-jangan sepertinya nggak ada bedanya, bahkan sudah 2 periode itu banyak juga yang kayaknya nggak ada bedanya yang terjadi di kota atau di kabupaten. Ini juga bisa menjadi sebuah kritik ketika terminologi kesejahteraan rakyat itu tidak menancap di dalam mindset dan juga yang tercermin di dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah kalau dalam kita ngomong soal pilkada ya. Ya kemudian ya pilkada sebagai wajah demokrasi adalah ya tadi untuk rakyat ya. Demokrasi dari rakyat oleh rakyat ya. Untuk rakyatnya ini yang saya pikir perlu dipertegas lagi ya. Dalam hal ini rakyat memang tidak boleh menjadi korban ya perilaku politik dari elit politik yang berkontestasi dalam prosedur demokrasi yang dalam halnya untuk pilkada ini. Yang harus diperhitungkan, maka pandemi ini juga harus menjadi sebuah ya perhitungan yang luar biasa ya. Waktu itu dalam tulisan Kompas juga dari tulisannya Pak Kristiadi ya, ini pilkada ini bukan menyambung nyawa ya kira-kira gitu ya. Saya pikir judulnya sangat provokatif, tapi hanya sebenarnya untuk mengingatkan kita semua ya, terutama para kontestan dan yang ikut di dalam proses politik demokrasi ini yaitu dalam pilkada ya. Itu supaya betul-betul kita disiplin sekali toh karena memang sudah dijalankan. Kemudian selagi belum ada sistem dan kedewasaan dalam menyikapi konteks saat ini yang sangat berisiko pada rakyat, maka prosedur demokrasi memang ini idealnya sih ya. Kalau memang tidak ada jaminan, memang ya rescheduling atau penjadwalan ulang itu juga masih menjadi sebuah kemungkinan ya. Nanti kita lihat saja situasinya ya dalam katakan sampai Desember itu trennya seperti apa sih ya trennya. Karena tidak ada kecenderungan yang bahwa trennya itu menurun ya. Pertambahan kasus ya. Semakin banyak yang diperiksa, semakin banyak yang terpapar kelihatan. Jadi waktu itu sampai pada tembus 4.600-an ya. Nah, nanti menjelang sampai Desember itu kira-kira gimana? Memang kita semua harus terus-menerus berdoa dan prihatin ya. Mudah-mudahan segera ya membaik dalam arti bisa terkendalikan dan itu juga akan sangat tergantung dari setiap individu warga masyarakat ya. Kalau yang dianggapnya biasa-biasa saja, cuek saja ya sudah pasti akan terus naik ya. Ya kasihan pemerintah juga kalau dalam hal ini saya kasihan pemerintah juga kasihan juga para tenaga medis, dokter, perawat ya. Rumah sakit juga makin penuh dan lain sebagainya. Ini yang harus kita prihatinkan bersama-sama sehingga kita semua yang hadir di sini saya pikir menjadi sebuah ya gerakan kecil yang bisa membesar di lingkungan kita masing-masing untuk ya saling menyadarkan ya supaya nanti kalau misalnya pilkada ini memang harus dijalankan terus ya dalam kondisi di mana situasinya memang makin terkendali dan ya kita makin disiplin. Itu saja sih harapannya ya, semoga nanti pilkada ini juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang semakin mensejahterakan rakyat kita bersama. Saya pikir itu, terima kasih untuk yang bisa kami sampaikan ini. Ya, terima kasih banyak Pak Pius atas penjabarannya.